Dusun Tambak Gajoyo merupakan daerah pesisir yang terletak di pantai utara Kabupaten Demak, yaitu di Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, Desa Wedung memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.963 jiwa dengan mayoritas berprofesi sebagai nelayan, kemudian disusul sebagai petani atau peternak. Apabila kita lihat di dalam citra satelit, mayoritas lahan di Dukuh Tambak Gajoyo merupakan lahan tambak. Selama 1 dekade terakhir, akibat dari perubahan iklim, Dukuh Tambak Gajoyo terdampak oleh abrasi air laut. Jika kita lihat citra satelit Google dari tahun 2013 hingga tahun 2023, terlihat bahwa garis pantai di Dukuh Tambak Gajoyo mengalami pergeseran yang cukup jelas. Ini adalah kondisi tahun 2013, dan ini adalah kondisi di tahun 2023. Latar belakang diadakannya ekspedisi maritim 4 ini karena Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat penurunan ekosistem mangrove terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Ekspedisi maritim 4 ini memiliki tujuan yaitu mengidentifikasi areal restorasi mangrove, juga menganalisis kesesuaian jenis dan sosial ekonomi masyarakat sekitar terkait ekosistem mangrove ini sendiri, juga membuat desain mangrove yang disesuaikan dengan lokasi tersebut. Sebagai upaya dalam mengatasi isu ini, Laulata IPB melaksanakan penelitian yang berjudul Ekspedisi Maritim 4 sebagai upaya rehabilitasi di Dukuh Tambak Gajoyo. Menurut keterangan Ketua Pemerhati Mangrove Lokal, 2-3 tambak di Dukuh Tambak Gajoyo hilang setiap tahunnya akibat abrasi. Saya nama Mas Kur, usia 42 tahun. Saya berasal dari sini, Dukuh Tambak Gajoyo, RT 1 RW 12, desanya Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pekerjaan selain menjadi pembudidaya di tambak, saya juga ikut mengajar di SMP Negeri 3 Wedung yang lokasinya wilayahnya di Dukuh Senju. Ini pengetahuan saya pribadi, dulu itu saat sebelum adanya alur yang dari Sungai Wulan. Sungai Wulan itu sungai yang ada di Berahan Wetan. Sungai Wulan itu Tambak Menjo itu dulunya itu memang sumber sedimen yang masuk ke area Gojo, tapi sodetan bahasa orang lokal sini itu sodetan itu memang sebelum itu dijadikan tambak itu memang sedimen di sini itu banyak dan alur pertumbuhannya mangrove juga besar. Terus setelah sodetan itu dialihfungsikan menjadi tambak, bahasanya dibendung, itu dari situlah mulai terjadi abrasi di Dukuh Tambak Gajoyo. Jadi bahkan setiap 1 tahun saya perhatikan hampir 2-3 tambak yang hilang karena abrasi. Karena memang untuk daerah pantai di Dukuh Tambak Gajoyo ini mangrove yang tumbuh itu masih kecil-kecil,
terus untuk kepadatannya juga belum rapat, jadi ketika terjadi abrasi ombak besar itu langsung sampai mengena ke area tambak. Apabila kita perhatikan kembali di dalam citra satelit, selama 3 tahun terakhir, lahan tambak di Dukuh Tambak Gajoyo relatif bertambah. Sebagai contoh lahan tambak satu ini. Ini adalah kondisi di tahun 2020 dan ini kondisi di tahun 2023. Seiring munculnya komunitas pemerhati mangrove di Dukuh Tambak Gajoyo, masyarakat menjadi lebih mengerti pentingnya hutan mangrove sebagai penahan abrasi. Awalnya itu dari mulai tahun 2012, pada saat itu ada kegiatan KBR, Kebun Bukit Rakyat, dan saya dari orang dinas disuruh pada saat itu untuk menjadi ketua kelompok kegiatan KBR tersebut. Terus dari situlah saya mengetahui bahwasanya ternyata mangrove itu penting. Pada awalnya memang tidak tahu, cuman dari situ kita dapat penyuluhan, dapat pengertian dari teman-teman dinas dan teman-teman pemerhati juga. Ternyata bahwasanya mangrove itu sangat penting, lebih-lebih untuk daerah kami yang sekarang ini memang dari mulai tahun itu sudah terabrasi dan dekat-dekat ini juga terjadi penurunan tanah yang sangat signifikan. Terus dari situlah saya mengajak teman-teman yang sealur untuk ikut memperhatikan terkait dengan pemulihan atau rehabilitasi mangrove yang ada di Wedung, khususnya di Dukuh Tambak Gajoyo. Metode yang digunakan dalam ekspedisi maritim 4 ini yaitu pemetaan menggunakan drone, lalu identifikasi jenis mangrove, juga identifikasi jenis fauna asosiasi, lalu ada survei hidrologi, juga survei tanah, lalu ada pengukuran kondisi iklim, juga wawancara terkait sosial ekonomi kepada masyarakat. Tim Ekspedisi Maritim 4 telah mengambil data di pesisir Dukuh Tambak Gajoyo didampingi oleh Ketua Pemerhati Mangrove Lokal. Data tersebut dibutuhkan untuk membuat desain penanaman dan kesesuaian jenis mangrove di lahan tambak Gajoyo. Pengambilan data terlebih dahulu dilakukan agar persentase keberhasilan dalam rehabilitasi cukup tinggi. Sepengetahuan saya tuh dengan adanya mangrove dan dari mereka para petani tambak itu menyampaikan dengan sendirinya bahwasanya tambak yang ada mangrove-nya dan yang tidak ada mangrove-nya itu beda. Itu terkait dengan area tambak, karena ketika tambak itu terjadi rob dan sampai mengendangi pematang-pematang yang ada, itu pengakuan mereka itu budidaya mereka tidak hilang, karena dari Bandung, budidaya mereka Bandung itu ketika terjadi rob, bandeng-bandeng dan udang itu bernaung di akar-akar mangrove. Nah, itu terkait dengan budidaya. Hasil dari ekspedisi maritim menemukan bahwa mayoritas mangrove di sana merupakan jenis Avicennia juga Rhizophora dengan kondisi tanah liat berlempung. Lahan lokasi di sana memiliki air dengan salinitas 30 ppm dengan respon masyarakat sangat menerima restorasi mangrove sendiri.
kedepannya harapan kami jadi untuk luasan mangrove yang ada di Dukuh Tambak Ijo ini semakin luas, luasannya semakin bertambah dan sehat juga, dan harapan kami ada semacam peraturan dari pemerintah yang diterapkan secara sungguh-sungguh untuk tidak melakukan penebangan atau melakukan pengerusakan mangrove. Karena bagi saya, bagi kami selaku ketua kelompok dan teman-teman itu menganggap bumi ini itu tidak warisan dari nenek moyang kita, akan tetapi bumi ini itu titipan dari anak cucu kita. Jadi biar bumi ini sehat, terkait dengan perubahan iklim juga tidak terlalu berdampak, itu inginnya mangrove di sini itu selalu lestari dan semakin bertambah luasannya. Harapan dari ekspedisi Maritim ini diperbanyak kegiatan restorasi mangrove yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan pada area restorasi agar tingkat keberhasilan restorasi ini dapat meningkat dan masyarakat pesisir pun dapat terjaga.